Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ihsani dina ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Karena Allah lah pada saat ini, di sini, sekarang kita masih bisa menikmati indahnya hari ini. Oleh karena itu, mari kita puji dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat, ketika kita sadar bahwa kehidupan adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa, agar kita menyadari setiap saat tentu kita harus menyadari siapakah sebenarnya diri kita. Karena banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya tidak sadar. Ya. Mengapa saya katakan tidak sadar? Karena selama ini fokus kepada raga, fokus kepada yang terlihat. Sedangkan manusia ini bisa disebut manusia bukan hanya yang terlihat, tetapi ada bagian yang tidak terlihat. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia itu mempunyai jiwa. Tanpa jiwa, hari ini kita tidak bisa mendengar, melihat, dan berbicara. Agar kajian kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, maka mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan jiwa. Karena sesungguhnya jiwa kita ini, ya, dari mulai diciptakan
sampai saat ini adalah sedang dalam perjalanan. Kalau kita ngomong tentang perjalanan, tentu akan kita butuhkan apa saja yang menjadi sarananya agar kita bisa berjalan. Oleh karena itu, jiwa tidak akan bisa berjalan tanpa memiliki kendaraan. Dan kendaraan yang tercanggih yang Allah ciptakan untuk manusia adalah jasmaninya. Ya. Dan jasmani inilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa sampai kepada akhirat kalau kita benar-benar mampu menggunakan kendaraan ini dengan benar. Tetapi kendaraan itu tidak mungkin akan bisa berjalan kalau tidak ada yang mengendarai. Ya. Siapakah yang mengendarai sang kendaraan ini? Yang mengendarai sang kendaraan ini adalah pikiran kita. Ya. Kita butuh seorang supir. Nah, supir ini adalah pikiran kita. Kendaraan sudah ada. Tanpa supir kendaraan tidak akan berjalan. Ya. Tetapi supir ini tidak boleh mengendarai kendaraan ini semau-maunya. Sebab dia akan membawa penumpang. Dan penumpangnya adalah jiwa kita. Jadi ketika sang supir tidak mengantarkan sang jiwa ini dengan baik, tentu dong ya, jiwa ini tidak akan sampai ke tujuan. Jadi jangan sampai jiwa ini diatur oleh pikiran kita. Karena pikiran ini sukanya loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Nah, sehingga ketika pikiran itu loncat ke masa lalu, yang ada adalah selalu merasa hidup di masa lalu yang biasanya penuh dengan kesedihan. Kenapa saya katakan masa lalu itu selalu merasakan kesedihan? Karena ketika kita hidup di saat ini, ya, entah kita itu dulunya hidupnya serba enak, kemudian sekarang hidupnya saat ini banyak penderitaan, ketika dia mengingat masa lalu, yang jelas ada kesedihan. Begitu juga ketika pikiran kita itu meloncat ke masa depan, yang ada adalah rasa takut. Sebab ketika pikiran kita itu sudah jauh berjalan ke masa depan, padahal kita belum tentu sampai ke masa itu, yang ada rasa ketakutan. Bagaimana nanti kalau saya begini, bagaimana nanti kalau keadaan begini, bagaimana nanti kalau saya tidak lagi memiliki ini. Nah, jadi terus saja seperti itu, sehingga tidak pernah merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, dia harus mengikuti sang
penumpang. Jadi supir ini harus tunduk kepada penumpang supaya penumpangnya itu sampai kepada tujuan, ya, sehingga tidak maunya sang supir. Oh, ternyata tidak cukup. Sudah ada mobilnya atau kendaraannya, sudah ada supirnya atau pikiran kita, sudah ada penumpangnya, misalnya itu jiwa kita. Oh, dia harus perlu jalan dong. Karena sudah ada mobil, kalau nggak ada jalannya, sampaikah kita ke tujuan? Tentu tidak. Oleh karena itu, jalan dibutuhkan. Nah, jalan ini siapa? Jalan ini adalah Thorik. Ya, silakan siapapun, terserah pada keyakinan masing-masing. Kalau sahabat menanyakan kepada saya, jalan saya adalah Islam, maka tentu saya akan tekun di dalam jalan saya, ya. Tetapi tidak boleh merasa paling baik sendiri, paling benar sendiri. Kenapa? Karena kita harus menghargai siapapun yang punya kendaraan selain Islam, silakan. Ya, karena itulah di dalam surat Al-Kafirun itu perintahnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jadi masing-masing umat beragama itu punya keyakinan yang berbeda tentang tata caranya, ya, tentang aturannya. Silakan, kita nggak perlu loh ngobok-ngobok agama orang lain. Tekun aja di agama kita sendiri. Karena kebanyakan bukan dia tekun di dalam agamanya, malah justru dia kepo dengan agama orang lain. Apa yang terjadi? Ya. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, maka yang terjadi adalah kerusakan, saling peperangan hanya karena merasa dirinya paling benar. Ya silakan, mau agama apapun tetap teguh karena itu jalan. Jadi jalan kemana saja, yang penting sampai tujuan, lewat mana saja, ya. Nih, oh ternyata tidak bisa kalau hanya jalan, harus punya petunjuk jalan. Nah, petunjuk jalannya ini apa? Ketika kita menggunakan Islam sebagai thoriknya, otomatis Islam itu memberikan petunjuk agar kita mengikuti Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita tidak tersesat. Karena jalan ini banyak, ya. Silahkan ditempuh dengan masing-masing, tetapi kita asik dengan jalan kita, dan ketika kita menggunakan jalan kita otomatis menggunakan Al-Quran karena orang Islam. Saudara kita yang lain terserah mau pakai agama yang apapun yang dia yakinin, dengan kitabnya apapun, ya, yang merasakan adalah masing-masing. Jadi janganlah saling merasa paling benar sendiri, ya. Ini yang harus kita sadari, sehingga bumi ini akan menjadi rahmat buat semuanya, bukan terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Nah, sudah ada jalan, sudah ada petunjuk. Nah,
harus mempunyai seorang pembimbing. Tanpa pembimbing kita tidak akan sampai juga dengan selamat, ya. Nah, pembimbingnya ini siapa? Seorang mursyid atau guru, ya. Jadi ada Al-Quran, kalau tidak ada yang membimbing untuk memahami Al-Quran, untuk bisa mengamalkan isinya, ini sama saja dengan berguru kepada setan karena pikirannya sendiri, ya. Nah, itu persyaratan untuk bisa berjalan. Nah, kemudian sudah tuh, kendaraan ada, supirnya ada, kemudian penumpangnya ada, jalanannya ada, petunjuknya ada, pembimbingnya ada, tinggal bekal. Ya, bekal kemana? Karena sang jiwa ini bukan kembali ke dunia, kembalinya ke akhirat. Oleh karena itu beda dong dengan jasad. Jasmani kita ini asalnya dari bumi. Bumi mana saja. Bisa bumi Surabaya, bumi Ayu, atau bumi Cirebon, bumi Bandung, di mana saja. Karena jasmani kita itu dari bumi, di mana tempat kita mendapatkan makanan dari saripati tanahnya, rasa rindu pasti ada. Sedangkan jiwa kita, rohani kita, itu asalnya dari Allah. Ya tentu dong yang dirindukan adalah Allah. Jadi tidak mungkin kalau mereka itu tidak kembali kepada Allah. Sebab kalau kita itu tidak mensucikan jiwa kita, kembali kita kemana? Allah hanya menerima hati yang suci. Karena itulah di dalam surat Al-Fajr dijelaskan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi syarat untuk bisa kembali ke akhirat itu harus suci dulu jiwanya. Nah, selama ini banyak banget orang yang bukan mensucikan jiwanya, malah mengotori. Sedangkan di dalam surat Syam ayat yang ke-9, ya, Allah menjelaskan, ya, bahwa berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini perlu kita kembalikan lagi bahwa kesucian jiwa itu bisa didapatkan ketika kita mengetahui dan mempelajari apa-apa yang bisa digunakan untuk satu lagi yang kita butuhkan saat kita mau berpergian, yaitu agar kita bisa kembali. Tanpa bekal kita akan mendapatkan kesengsaraan. Memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika kita pulang kampung ke dunia saja yang ada batasannya, untuk 1 pekan saja mungkin bawa bekalnya sekoper, bahkan masih kurang lagi pakai ransel, masih membawa tas dan tak lupa dengan dompet serta isinya. Ini untuk pulang kampung dunia, ya. Apalagi pulangnya jiwa kan bukan ke dunia, maka tentu kita harus punya bekal, ya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa, sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197,
yang di situ Allah menjelaskan watajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal sesungguhnya adalah takwa. Nah, jadi kalau kita mau pulang kampung akhirat, itu kita tidak lagi membawa apapun. Ya, kita terlahir tidak membawa apa-apa, kita juga kembali tidak membawa apa-apa. Nah, sedangkan kenapa kita diperintahkan untuk berbekal dan sebaik-baik bekal takwa? Karena ternyata takwalah yang menyebabkan kedudukan kita tinggi di mata Allah. Ya, nah, oleh karena itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau untuk menjadi orang yang punya bekal takwa, ya, tentu ada ilmunya. Maka insya Allah kita akan membahas tentang takwa, ya, di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.